failure has been detected. Check all systems immediately. Evacuate immediately. 15 seconds before the explosion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai detektor SFC dan HPTLC. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis instrumentasi. Adapun anggota kelompok kami itu terdiri dari 3 orang, dengan saya sendiri Maiza Sri Nurhaliza selaku moderator, dan 2 teman saya Zahratul Mahfuzah dan Rania Faranisha. Pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini itu mengenai detektor, instrumen SFC dan HPTLC, jenis detektor SFC dan HPTLC, kelebihan dan kekurangan SFC dan HPTLC, serta kesimpulan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai detektor SFC dan HPTLC, perlu kita ketahui dulu mengenai apa itu kromatografi. Nah, jadi kromatografi ini merupakan teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Untuk prinsip kerjanya sendiri, itu adanya distribusi komponen-komponen dalam fase diam dan fase gerak berdasarkan perbedaan sifat fisik komponen yang akan dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen SFC dan HPTLC yang akan dibahas oleh saudara kami, Zahratul Mahfuzah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen SFC dan HPTLC. Jadi instrumen SFC atau kromatografi fluida superkritis adalah fluida bertekanan tinggi yang menggabungkan sifat gas dan cairan, dibuat dengan menaikkan suhu dan tekanan di atas titik kritis suatu zat. SFC ini memiliki massa jenis yang tinggi, kekentalan rendah dan difusivitas termal menengah, dan menjadikannya pelarut yang ideal, di mana ekstraksi dengan menggunakan SFC tidak meninggalkan sisa. Jadi SFC ini dia tuh memiliki fungsinya yaitu memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan senyawa kimia, di mana teknik ini menggabungkan keunggulan kromatografi gas dan kromatografi cair, sehingga dapat menganalisis senyawa yang tidak stabil pada suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah komponen SFC. Komponen dari alat SFC ini terdiri dari gas pembawa, di mana gas pembawa ini adalah material gas yang digunakan pada proses kromatografi sebagai fase gerak. Injektor sampel. Injektor sampel ini dia tuh berfungsi untuk memasukkan memasukkan sampel ke dalam aliran fase gerak. Selanjutnya ada kolom. Kolom adalah tempat pemisahan terjadi, di mana campuran analit dipisahkan berdasarkan waktu retensi. Selanjutnya ada regulator. Regulator di sini dia tuh berfungsi untuk mengatur dan menjaga tekanan dari fase gerak. Selanjutnya ada pompa. Pompa dia tuh berfungsi sebagai tempat yang digunakan untuk memasukkan sampel dalam kromatografi fluida superkritis. Selanjutnya ada oven. Oven adalah tempat untuk memastikan suhu dan tekanan berada di atas titik kritis fluida superkritis. Dan yang terakhir adalah detektor. Nah, detektor di sini dia tuh berfungsi untuk mendeteksi komponen sampel dalam aliran yang keluar dari kolom. Selanjutnya
adalah kromatografi lapis tipis tingkat tinggi atau HPTLC. Nah, jadi HPTLC ini adalah bentuk lanjutan kromatografi lapis tipis TLC yang paling kuat dan terdiri dari lapisan kromatografi dengan efisiensi pemisahan terbaik dan penerapan instrumentasi yang canggih yang mencakup metodologi yang terstandarisasi berdasarkan penggunaan metode yang divalidasi untuk analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Tidak seperti metode lainnya, HPTLC ini dia tuh dapat menghasilkan kompleks kromatogram yang terlihat informasi tentang keseluruhan sampel tersedia sekilas. Adapun fungsi dari kromatografi lapis tipis tingkat tinggi ini adalah untuk menentukan, mengukur, serta menganalisis zat dalam matriks kompleks dan seperti bahan tanaman, sampel lipid, dan sampel dengan kandungan gula yang tinggi. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada pada HPTLC. Yang pertama itu ada plat HPTLC. Nah, plat HPTLC ini dia tuh berfungsi sebagai fase stasioner tempat sampel dipisahkan. Ada juga komponen pengembang atau aplikator yang digunakan untuk meneteskan sampel pada garis dasar plat. Selanjutnya ada densitometer. Nah, densitometer ini dia tuh berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur intensitas warna. Selanjutnya ada chamber. Chamber ini dia tuh sebagai wadah tertutup yang berisi fase gerak atau eluent. Nah, fase gerak. Fase gerak ini adalah campuran pelarut yang digunakan untuk melarutkan suatu sampel. Dan selanjutnya ada oven. Oven ini adalah untuk mengaktifkan plat HPTLC sebelum digunakan. Selanjutnya ada cara kerja dari SFC. Nah, cara kerjanya itu yang pertama tuh adalah pemisahan kolom. Di mana pemisahan di kolom ini dia tuh pertama aliran SFC dengan sampel melewati kolom kromatografi, di mana komponen-komponen sampel dipisahkan berdasarkan interaksinya dengan fase diam. Selanjutnya dia tuh akan masuk ke deteksi, di mana pada deteksi ini dia tuh komponen yang terpisah dideteksi oleh detektor yang sesuai. Selanjutnya masuk ke pengaturan kondisi, di mana pada pengaturan kondisi ini tekanan dan suhu dijaga agar SFC tetap dalam kondisi superkritis selama proses yang alat ini berlangsung. Dan yang terakhir adalah analisis data, di mana pada tahap ini data dideteksi dan dianalisis untuk menentukan identitas dan konsentrasi komponen dari suatu sampel. Nah, selanjutnya adalah cara kerja dari HPTLC. Nah, cara kerja dari HPTLC ini yang pertama adalah dia tuh fase diam, di mana pada fase diam ini dia tuh menggunakan lapisan lapis tipis silicadel sebagai fase diam. Nah, selanjutnya itu ada fase gerak, di mana pada fase gerak ini pelarut cair yang digunakan sebagai fase gerak. Dan selanjutnya penerapan sampel, di mana pada penerapan sampel ini, proses ini memastikan sampel didistribusikan secara merata. Selanjutnya ada proses pemisahan, di mana pada proses pemisahan ini senyawa-senyawa akan terpisah berdasarkan perbedaan kepolaran dan interaksi dengan fase diam. Selanjutnya masuk ke pengembangan kromatogram, di mana pada tahap ini kromatogram menunjukkan posisi dan jumlah senyawa yang terpisah. Dan pada cara kerja yang terakhir adalah deteksi dan analisis, di mana pada tahap terakhir ini senyawa yang terpisah dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai teknik. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Zahra. Nah, setelah kita mengetahui mengenai instrumen SFC dan HPTLC, kita akan membahas lebih lanjut mengenai detektor yang akan dibahas oleh Saudari Rania Faranisha. Terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang detektor. Nah, detektor itu sendiri yaitu mengidentifikasi komponen yang ada dalam suatu sampel setelah mengalami pemisahan. Nah, pemisahan dilakukan melalui berbagai teknik seperti kromatografi, di mana
komponen-komponen dalam sampel dipisahkan berdasarkan sifat fisik atau kimianya. Detektor sendiri bekerja dengan menangkap sinyal yang dihasilkan oleh masing-masing komponen. Nah, sinyal tersebut diubah menjadi data yang dapat dianalisis. Fungsi detektor itu sendiri yaitu mendeteksi keberadaan komponen-komponen dalam sampel, kedua yaitu mengukur sinyal yang dihasilkan oleh komponen dan mengubahnya menjadi data kuantitatif. Yang terakhir yaitu mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal listrik yang dapat diukur oleh sistem komputer. Nah, karakteristik detektor itu yang pertama yaitu sensitivitas, di mana kemampuan detektor untuk mendeteksi perubahan kecil dalam konsentrasi analit. Yang kedua yaitu kecepatan respon, di mana waktu yang dibutuhkan detektor untuk merespon perubahan konsentrasi analit. Yang ketiga yaitu selektivitas, merupakan kemampuan detektor untuk membedakan analit tertentu dari zat lain dalam campuran. Dan yang terakhir yaitu batas deteksi, di mana konsentrasi terkecil dan dari analit yang dapat dideteksi secara signifikan di atas noise instrumen. Nah, detektor SFC yaitu di mana komponen-komponen penting yang digunakan untuk mendeteksi senyawa yang telah dipisahkan. Nah, detektor tersebut membantu dalam proses menganalisis hasil pemisahan kromatografi superkritis dan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada sampel. Nah, prinsip kerja detektor SFC itu yaitu mengukur sinyal yang dihasilkan oleh senyawa yang melewati detektor setelah dipisahkan oleh kolom. Nah, jenis detektor pada SFC itu terbagi dalam beberapa. Yang pertama yaitu detektor UV atau ultraviolet, di mana detektor UV merupakan kromatografi yang mengukur jumlah sinar UV yang diserap oleh komponen campuran dari kolom kromatografi. Nah, dan juga mengukur intensititas atau jumlah radiasi dari UV yang dipancarkan atau diserap oleh sampel. Yang kedua yaitu detektor FID atau Flame Ionization Detector, di mana salah satu detektor yang digunakan dalam kromatografi gas, di mana prinsip kerjanya mendeteksi komponen sudah terionisasi melalui proses ionisasi dalam pembakaran. Yang ketiga yaitu detektor MSD atau Mass Selective Detector, di mana detektor yang digunakan interface di antara kolom dan detektor yang berfungsi untuk menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Nah, jadi alat MSD ini digunakan dalam kromatografi untuk mendeteksi, menganalisis senyawa berdasarkan massa ionnya. Yang keempat yaitu detektor NPD, di mana detektor nitrogen fosfor, yaitu detektor yang sangat selektif terhadap senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Nah, dalam detektor NPD ini bekerja berdasarkan prinsip kemiluminesensi, di mana pembakaran sampel menghasilkan nitrogen dan fosfor oksida yang kemudian memancarkan cahaya saat direkombinasi. Dan foton yang dipancarkan diubah menjadi sinyal listrik yang memungkinkan deteksi analit yang sensitif seperti pestisida dan obat-obatan. Oke, baik. Selanjutnya adalah detektor HPTLC. Nah, jadi detektor HPTLC ini adalah detektor yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis senyawa dalam sampel yang dipisahkan dengan menggunakan metode HPTLC. Nah, detektor ini mengonversi informasi menjadi sinyal yang dapat diukur untuk analisa kualitatif dan juga kuantitatif. Adapun dia tuh prinsip kerja dari detektor HPTLC ini, dia tuh melibatkan pengukuran intensitas cahaya
yang melewati atau dipantulkan oleh spot senjata atau spot yang dihasilkan oleh senyawa yang dipisahkan pada plat tipis HPTLC. Nah, selanjutnya tuh ada detektor VWD atau Variable Wavelength Detector, di mana detektor VWD ini dia tuh detektor yang dapat mengukur absorpsi beberapa panjang gelombang menggunakan single photodiode. Nah, jadi dia tuh detektor VWD ini alat yang digunakan dalam kromatografi cair untuk mendeteksi analit berdasarkan panjang gelombang tertentu. Di mana detektor ini dia tuh memiliki rentang panjang gelombang antara 190 hingga 600 nanometer yang memungkinkan analis berbagai senyawa dengan sensitivitas yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada detektor DAD atau diode array detector. Nah, detektor DAD ini adalah detektor yang digunakan untuk menganalisis kemurnian analit atau elusi puncak pengotor dengan limit deteksi nanogram, di mana dia tuh detektor DAD ini alat yang digunakan dalam kromatografi cair untuk mendeteksi dan menganalisis senyawa berdasarkan spektrum cahaya yang dihasilkan. Selanjutnya ada detektor RED atau Refractive Index Detector. Nah, detektor RED ini dia tuh adalah detektor yang mampu mendeteksi komponen berdasarkan pembiasan cahaya dalam larutan, di mana senyawa yang dapat dideteksi adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor yang lemah. Jadi, detektor RED ini dia tuh bersifat universal, di mana dia tuh mampu mendeteksi berbagai senyawa, terutama yang tidak memiliki kromofor, seperti gula dan alkohol. RED ini dia tuh sangat berguna untuk menganalisis senyawa-senyawa non-volatil dan organik. Selanjutnya, selanjutnya itu ada detektor MS atau mass spectrometry. Nah, jadi detektor MS ini adalah detektor yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa dengan limit deteksi low picogram atau PG dan memiliki jangkauan deteksi dan identifikasi senyawa yang luas, di mana detektor MS ini dia tuh sering digunakan setelah proses kromatografi untuk mendeteksi analit dengan sensitivitas yang tinggi dan resolusi yang baik, serta dapat menyambungkan beberapa ion secara optik melalui teknik seperti select ion monitoring atau SIM. Selanjutnya yang terakhir adalah detektor FLD atau fluorescence detector, di mana detektor FLD ini dia tuh memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, 3-6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan detektor UV vis. FLD dia tuh mampu mendeteksi beberapa pasang panjang gelombang eksitasi atau emisi secara bersamaan. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi setelah kita mengetahui mengenai apa itu detektor, tentang jenis-jenis detektor SFC dan HPTLC, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari detektor tersebut. Nah, jadi yang pertama itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari SFC. Jadi kelebihan dari detektor SFC itu yang pertama, teknik SFC dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik, di mana SFC merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian SFC ini juga dapat menganalisis solut yang tidak mudah menguap, polar, dan mudah teradsorpsi. Dan yang terakhir, SFC ini dapat menganalisis molekul termolabil. Adapun kekurangan dari SFC sendiri itu biaya perawatannya cukup tinggi. SFC juga merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan karena harganya yang termasuk mahal dan kebutuhan kemampuan khusus untuk dapat mengoperasikannya. Selanjutnya itu mengenai kelebihan dan kekurangan HPTLC. Nah, untuk kelebihan HPTLC sendiri itu
Yang pertama, pemisahan yang baik untuk senyawa polar dan nonpolar. Kemudian biaya operasionalnya yang relatif rendah, preparasi sampel yang sederhana, dan analisis kualitatif dan kuantitatifnya dapat dilakukan. Adapun kekurangannya yaitu resolusi yang rendah dibandingkan dengan teknik kromatografi lain, dan kemudian dia juga kurang sensitif untuk menganalisis senyawa dalam jumlah kecil, diperlukan pelarut dengan kemurnian yang tinggi, dan yang terakhir itu dia membutuhkan peralatan dan bahan yang khusus. Selanjutnya, pembahasan mengenai aplikasi SFC dan HPTLC. Nah, jadi penggunaan SFC dan HPTLC ini ada di beberapa bidang. Yang pertama itu dalam industri farmasi, dia biasanya digunakan untuk menganalisis obat-obatan dengan keakuratan yang tinggi serta memastikan kualitas dan keamanan obat yang diproduksi. Selanjutnya, pada industri makanan dan minuman, biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa yang terdapat dalam bahan makanan, serta untuk menganalisis kandungan nutrisi dan keberadaan zat yang berbahaya. Selanjutnya itu dalam bidang industri kosmetik, biasanya digunakan untuk memisahkan komponen dalam produk kosmetik serta memastikan kualitas dan efektivitas produk tertentu. Selanjutnya, pada pengolahan lingkungan, biasanya digunakan untuk menguji polusi atau pengolahan limbah. Dan yang terakhir itu pada biasanya SFC dan HPTLC ini digunakan pada bidang penelitian dan pengembangan, di mana di sini yang sering digunakan SFC dan HPTLC itu untuk menganalisis dan memisahkan senyawa kompleks yang ditemukan dalam bahan alam. Nah, jadi berdasarkan pemaparan materi yang udah dipaparkan sama teman-teman kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa SFC dan HPTLC ini merupakan teknik pemisahan yang berbeda yang digunakan dalam analisis kimia. Nah, SFC sendiri dia merupakan pengembangan teknik kromatografi kolom dengan menggunakan fase gerak fluida superkritik. Detektor yang umumnya digunakan itu ada detektor UV, detektor MSD, detektor FED, dan detektor NPD. Sedangkan HPTLC sendiri, dia merupakan instrumen yang digunakan untuk pemisahan yang dilengkapi dengan sumber cahaya dan detektor. Nah, untuk detektornya sendiri yang biasa digunakan itu biasanya detektor CAD, detektor DAD, detektor VWD, detektor RID, detektor MS, dan detektor FLD. Dan perbedaan mendasar antara SFC dan HPTLC ini pada fase geraknya. SFC menggunakan gas bertekanan tinggi, sedangkan HPTLC ini dia menggunakan campuran pelarut organik. Adapun sumber materi yang kami ambil dalam materi yang telah kami paparkan itu berasal dari jurnal yang sudah kami cantumkan pada daftar pusaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil